ketidakmampuan, keterbatasan senjata tidak membuat pejuang Aceh untuk tetap terbebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, bertemu lagi di channelnya Bang Is. Kali ini kita akan berbicara Langsa lagi. Pada mulanya, kedatangan Jepang itu diprakarsai oleh tokoh-tokoh Aceh guys, yang berjumlah 20 orang di Malaysia atau di Penang. Salah seorangnya adalah Teku Ali Basyah. Ia merupakan seorang ulebalang Langsa. Pertemuan 20 orang tokoh Aceh antara Jepang ya dilengkapi atau dihadiri oleh 20.000 pasukan Jepang di Penang. Antara Jepang part pertama yaitu masuknya Jepang ke kota Langsa guys. Yang part kedua ini saya akan berbicara sedikit masuknya kembali Jepang dari arah timur, yaitu dari arah Sumatera ke Langsa. Awal masuknya Jepang pada tahun 1942, Jepang itu didukung oleh rakyat Aceh, dan masuk kedua kali ini pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 24 Desember. Ya, pasti ini bukan undangan dari rakyat Aceh lagi guys. Ya, kali ini merupakan kedatangan Jepang yang melahirkan berbagai pergolakan rakyat Aceh terhadap Jepang ya. Tepatnya pada tanggal 24 Desember 1945 pukul setengah 2 siang guys, terdengar kabar bahwasanya pasukan Jepang telah tiba di Aceh Tamiang. Informasi tersebut diterima oleh Nukum Sanani guys ya, merupakan tokoh informan rakyat Aceh yang berada di Aceh Tamiang, hingga diteruskan ke TKR kota Langsa guys. Pada saat itu Jepang kembali melakukan konvoi militernya dari arah Medan menuju Langsa. Namun konvoi militernya dihadangi, disambut beberapa perlawanan rakyat Aceh di beberapa titik guys, yaitu di Tamiang dan di Langsa. Di sini di Tamiang, Jepang harus menghadapi rakyat Tamiang guys yang dipimpin oleh Letnan II T. Sulung. Walaupun penyerangan ini berakhir dengan kemenangan Jepang, namun sesampai di wilayah Johar terjadi lagi pertempuran antara rakyat Tamiang atau antara rakyat Aceh Tamiang dan pasukan Jepang, mengakibatkan 7 orang rakyat gugur di dalam pertempuran tersebut guys. Meletusnya pertempuran di beberapa titik di Tamiang maupun di wilayah perbatasan Aceh Tamiang dan Langsa merupakan tragedi yang sangat membekas guys bagi rakyat Aceh itu sendiri. TKR sendiri tidak tinggal diam atas apa yang dilakukan oleh pasukan Jepang. Perjuangan selanjutnya terus dipimpin oleh mantan perwira Gyugen ya guys, yaitu Mayor Bakhtiar Dahlan. Terdengar peristiwa penyerbuan di Tamiang, TKR di bawah pimpinan Mayor Bakhtiar Dahlan segera menuju ke Aceh Tamiang guys. Bersama 13 pasukan yang dipimpinnya harus menghadapi serangan Jepang secara tiba-tiba di kampung Upah Medang Ara. Pertempuran itu mengakibatkan 13 personil TKR gugur di medan perang guys. Kampung Upah Medang Ara merupakan tempat di mana peristiwa yang sangat di dalam pertempuran tersebut guys mengakibatkan 13 pasukan TKR gugur di medan pertempuran. Bagaimanakah nasib sang mayor pada saat itu? Ternyata di sini Mayor Bakhtiar Dahlan selamat dari pertempuran meskipun beliau terluka parah akibat tertembak ya di bagian tubuh, dan ternyata ia berhasil dibawa lari ke Langsa oleh Letnan Abu Samah. Penyerangan balasan terhadap Jepang guys, itulah semangat perjuangan pahlawan kita guys ya. Terjadi lagi kali ini ekspedisi lanjutan dipimpin oleh
Kapten Karim Nurdin bersama ajudannya Sersan Abdurrahman dan dilengkapi oleh pasukan TKR lainnya. Namun penyerangan tersebut tetap gagal guys. Mereka harus menghadapi 126 kendaraan militer Jepang yang lengkap dan canggih guys. Ya, kita singgung lagi di sini. Perlengkapan militer Jepang ya lengkap dan canggih. Jadi yang kita hadapi sekarang pasca kemerdekaan, kita menghadapi dua bangsa besar di sini guys. Ya, dua kelompok bangsa besar di sini. Yang pertama ada Jepang dan yang kedua ada sekutu beserta di dalamnya itu terdapat orang-orang Eropa yang sangat hebat, baik itu dari alutsista militernya, baik itu dari pasukannya guys. Setelah berakhirnya pertempuran di Aceh Tamiang ditandai kekalahan ekspedisi kedua oleh Kapten Karim Nurdin, ya, berakhirnya pertempuran di Aceh Tamiang atau runtuhnya atau berhasil Jepang mengambil alih Aceh Tamiang. Ekspedisi atau konvoi militer Jepang dilanjutkan masuk ke Langsa. Pasukan ini tiba di wilayah Alur Merbu yang merupakan wilayah Langsa Timur guys. Pertempuran demi pertempuran, laju pasukan Jepang dengan kekuatan penuh berhasil masuk ke wilayah Langsa Timur, tepatnya di Kampung Alur Merbu. Pasukan tentara Jepang kembali mendapat serangan guys dari rakyat yang dipimpin oleh pejuang yang bernama Petua Husin. Ya, meskipun penyerangan ini dianggap gagal dan Petua Husin sendiri gugur di dalam medan pertempuran. Petua Husin merupakan salah satu tokoh yang mengibarkan bendera merah putih di Taman Bambu Runcing Langsa. Hingga daerah yang dilewati oleh Jepang dari Alur Merbu ya maju beberapa kilo hingga sampai di Sungai Lung, Bate Putih, dan titik kembar Langsa Lama. Itu secara terus-menerus Jepang itu mendapat penyerangan oleh rakyat maupun laskar-laskar setempat guys. Namun apa daya, kekuatan TKR saat itu sangat terbatas, baik itu di bidang perlengkapan senjatanya sangat terbatas karena yang digunakan oleh TKR adalah merupakan senjata rampasan perang. Pemakaian senjata secara terus-menerus pada penyerbuan Jepang mengakibatkan stok amunisi maupun senjata habis pada saat itu. Ternyata guys, berita kekalahan TKR di Langsa yang dipimpin oleh Mayor Bakhtian Dahlan ya tersebar sampai ke seluruh Aceh. Peristiwa ini melahirkan perjuangan rakyat Aceh secara total ya guys, dari Kutaraja sampai ke Langsa. Ya, rombongan yang baru ini, rombongan yang besar yang datangnya dari arah barat, rombongan rakyat Aceh yang datangnya dari arah barat bersatu jadi satu yang dipimpin oleh Kepala Staf 5 TKR Mayor Hamid Azwar. Mayor Hamid Azwar, tokoh yang berasal dari Samalanga kalau tidak salah saya guys. Pada tanggal 25 Desember, arti kata 24, terjadinya pertempuran. Esok harinya pada tanggal 25 Desember 1945, tepat pada sore hari, pasukan Jepang berhasil masuk ke Langsa dengan situasi kota sangat sepi. Kota Langsa yang dulunya ramai sangat sepi, tidak ada penduduknya. Sebenarnya di sini sebagai rakyat sudah mengetahui Jepang akan masuk ke Langsa. Atas siasat perang yang dimainkan oleh Teguh Hamid Azwar, mengosongkan kota Langsa agar rakyat merasa aman terhadap serangan-serangan yang datang dari Jepang. Pengosongan kota Langsa sebagai siasat perang yang telah dilakukan oleh TKR dan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Teguh Hamid Azwar bersama Laskar Rakyat Divisi Mujahidin, Divisi Rencong, dan kelaskaran lainnya guys. Meletusnya pertempuran setelah Jepang masuk ke kota Langsa, lahirlah sebuah pertempuran antara rakyat Aceh dan Jepang
di kota Langsa memberikan pukulan berat bagi Jepang, guys. Dengan jumlah pasukan Aceh yang lebih banyak membuat Jepang kewalahan, sehingga pasukan Jepang berhasil mundur dan kemenangan pun berpihak kepada rakyat Aceh sebagai daerah paling ujung dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, guys. Ya, kilasan arus balik Jepang dari Sumatera melewati Tamiang sampai ke Langsa, meskipun perjuangan, ketidakmampuan, keterbatasan senjata tidak membuat pejuang Aceh untuk tetap terbebas dari penjajahan dan terus berperang angkat senjata melawan Jepang. Inilah semangat perjuangan pahlawan di era kemerdekaan. Semoga para arwah syuhada diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya Allah yang sangat istimewa, guys. Rela berkorban harta benda, rela mati demi bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.